Matius 5 ayat 43-48 berkata, "Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna." Tuhan Yesus berkata untuk mengasihi musuh kita. Mengapa demikian? Karena kita semua pasti berpikir bahwa orang-orang yang tidak seagama dengan kita, tidak satu suku dengan kita, bahkan tidak satu pikiran dengan kita adalah musuh. Padahal Allah jelas menjelaskan bahwa kasih-Nya tidak pernah memilih-milih siapapun. Seperti matahari yang menyinari orang baik ataupun jahat, juga air hujan yang menyegarkan baik orang yang baik ataupun yang jahat. Artinya, kita sebagai manusia tidak berhak menentukan orang tertentu sebagai musuh kita. Karena bisa jadi orang tersebut sedang menderita ataupun sedang dalam pergumulan. Bahkan ternyata orang tersebut adalah pilihan Allah. Contoh nyatanya seperti Paulus, yang dulu seorang teroris, banyak yang memusuhi mereka, tapi nyatanya mereka dipilih Allah untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Karena pada dasarnya semua manusia adalah ciptaan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Jika kita memusuhi gambar dan rupa Allah, sama saja kita memusuhi Allah yang menciptakan manusia. Walau bagi kita, mungkin mereka orang-orang yang kita anggap musuh atau bahkan sampah, mereka tetap ciptaan Allah yang diciptakan untuk maksud dan tujuan tertentu. Walau Anda dimusuhi, Anda tetap wajib mengasihi musuh Anda. Masalah penghakiman serahkan kepada Allah. Tugas kita hanya memberi kasih dan memberitakan Injil. Karena tidak ada gunanya kalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Semua orang pun akan melakukan hal yang demikian. Apalagi kita pengikut Kristus alias orang Kristen. Seperti matahari yang selalu bersinar apapun kondisinya, baik sedang hujan, berombak, angin, badai, bahkan di waktu malam. Tidak memilih-milih orang yang hanya ingin diberi sinar mentari, tapi semua orang tanpa terkecuali. Sehingga kita anak-anak Tuhan juga harus menjadi semakin sempurna, yaitu semakin serupa dengan Kristus. Ini adalah sebuah tuntutan tertinggi dari hukum Taurat yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus, yaitu melalui hukum kasih apapun keadaannya dan kepada siapapun kita berjumpa. Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh bagaimana Tuhan Yesus tetap mendoakan orang-orang yang menyalibkan Dia. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya.